Bab 1721. Pertempuran untuk buah jiwa raja. King Feng Li melepaskan pukulan ketujuh dari Strangle Hellfish, menghantamkannya ke depan langsung ke tubuh pangeran perbatasan tanah. Bang! Setelah terdengar ledakan keras, tubuh pangeran perbatasan tanah terbelah menjadi dua. Kematian pangeran perbatasan tanah tampak menyedihkan dengan tubuhnya terbelah. Detik berikutnya, bayangan hijau kecil melesat keluar dari tubuh pangeran perbatasan tanah. Itu adalah jiwa pangeran perbatasan tanah yang baru lahir, yang dimiliki oleh setiap kultivator alam tertinggi. Jiwa yang baru lahir itu bertindak sebagai avatar bagi tubuh aslinya. Li Qingfeng tertawa dingin dan berkata, mau lari? Lebih baik kau tinggalkan jiwamu yang baru lahir. King Feng Li membuka mulutnya dan menyemburkan sinar energi emas. Sinar energi kemasan membelah udara, menembus ruang, dan menghantam jiwa pangeran perbatasan tanah yang baru lahir, membelahnya menjadi dua. Jiwa yang baru lahir itu mati seketika, bahkan tanpa sempat berteriak. Melihat pemandangan ini, orang banyak tersentak, wajah mereka pucat dan tubuh mereka menggigil. King Feng Li terlalu kejam. Bagaimana mungkin dia membunuh pangeran perbatasan tanah? Dia bahkan menghancurkan jiwa sang pangeran yang baru lahir. Dia baru saja menjadikan seluruh negeri perbatasan tanah sebagai musuhnya. Kau benar. Pangeran perbatasan tanah adalah putra kesayangan Kaisar. Kaisar pasti akan membalas dendam. King Feng Li pasti sudah mati. Kaisar negeri perbatasan tanah adalah master alam tertinggi kelas 8. Begitu dia menemukan King Feng Li, dia akan mencabik-cabiknya. Semua kultivator di sekitarnya menatap ke arah King Feng Li dengan tatapan mengejek. King Feng Li memelototi para kultivator itu dan mengejek, tutup mulut kalian jika tidak ingin mati. Petik 2. Semua obrolan langsung terhenti, membuat para kultivator menjadi ketakutan setengah mati. Melihat Li King Feng yang marah, mereka langsung menutup mulut, terlalu takut akan amukannya. Sayang sekali jika mereka mati karena ketidakmampuan mereka untuk menutup mulut. Di arah lain, Meng Yaosu, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit juga telah melukai pangeran panah emas dengan parah, mematahkan lengan dan kakinya serta meninggalkan banyak luka sayatan di tubuhnya. Meskipun Meng Yaosu punya banyak kesempatan untuk membunuh pangeran panah emas, ia tidak ingin melakukan pembunuhan. Ia hanya melukainya. Mengerutkan alisnya, King Feng Li menoleh ke arah anak anjing hitam dan berkata, jangan ragu, bunuh dia dan ambil buah jiwa raja. Anak anjing hitam itu mengangguk, melompat ke udara, menyemburkan seberkas cahaya hitam. Sinar cahaya hitam itu menembus jantung pangeran panah emas, membunuhnya seketika. Pangeran panah emas juga memiliki jiwa yang baru lahir di kedalaman otaknya. Setelah kematiannya, roh itu segera melarikan diri. Melihat hal ini, ular pemakan langit memuntahkan pusaran yang melahap, menelan jiwa yang baru lahir itu seketika dan mengubah roh itu menjadi energinya sendiri. Mungkin para kultivator lainnya takut kepada pangeran panah emas, tetapi anak anjing hitam dan ular pemakan langit tentu saja tidak. Pertama, mereka didukung oleh Li King Feng, dan kedua, mereka adalah anjing dan ular nomor 1 di dunia. Mereka adalah leluhur anjing dan leluhur ular. Mustahil bagi mereka untuk takut pada seseorang yang hanya berlatih sendiri. Dalam sekejap mata, Pangeran Panah Emas dan Pangeran Perbatasan Tanah tewas. Kematian mereka mengejutkan semua murid dari negara masing-masing. Para kultivator ini semua menyerang Li King Feng, menghunus senjata mereka, dan berusaha membalaskan dendam para pangeran mereka. Ada lebih dari 100 orang pembudidaya diri, semuanya dibawa oleh kedua pangeran untuk perlindungan. Kini setelah para pangeran mereka meninggal, mereka tak akan punya kesempatan hidup bahkan jika kembali ke negara asal. Kaisar mereka akan membunuh mereka dan keluarga mereka karena gagal melindungi para pangeran. Satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah membalas kematian para pangeran. Li Lifeng tersenyum dingin sambil berdiri di sana. Ia tidak menyerang atau melihat para kultivator. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, pangeran kedua, Li Yang, dan selusin prajurit berjubah hitam semuanya bergegas keluar, menghabisi para kultivator dari kedua negara dalam sekejap. Lili, raksasa gurun, dan anggota kelompok lainnya berjalan menuju tempat Ratu Gurun berada. Kini, ada 3 kelompok. Ratu Gurun mewakili kelompok pertama. Meskipun terluka parah, Ratu Gurun masih merupakan bangsawan gurun api merah, kemampuan dan prestisenya masih terasa seperti sebelumnya. Kelompok kedua terdiri dari 3 pangeran yang tersisa, serta Yang Tianjin, Yi Daoleng, dan Yi Fei Wang. Kelompok ketiga terdiri dari King Feng Li, Meng Yaosu, anak anjing hitam, ular pemakan langit, pangeran kedua, Li Yang, dan yang lainnya. Ketiga kekuatan itu bertahan di posisinya, semuanya saling menatap satu sama lain. Saat melihat Lili, Yang Tianjin mengerutkan kening dan berkata, aku kenal kamu. Kamu berada di panggung dunia roh di alam Mars tingkat rendah.
Kamu hanyalah orang biasa saat itu. Bagaimana kamu bisa menjadi master kultivasi tingkat tertinggi? Ye Fei Wang juga mengenali Li Qingfeng, dan ia sama terkejutnya. Dulu di panggung dunia roh, ia dan Yang Tianjin telah mempermalukan Li Qingfeng sampai mati, memaksanya mencuci pakaian mereka, bahkan ingin membunuhnya. Akhirnya, mereka melemparkannya ke alam liar binatang iblis. Saat melihat musuhnya, mata mereka terbakar amarah. Li Qingfeng memelototi mereka berdua dan berkata, "Kalian ingin aku mati saat itu, tapi sayangnya aku selamat. Hari ini adalah hari kematian kalian." Yang Tianjin dan Ye Fei Wang tertawa terbahak-bahak, menatap Lili dengan tatapan jijik. Meskipun Lili kuat, mereka memiliki 6 guru di pihak mereka. Mereka tidak takut padanya. Lili tersenyum tipis lalu tiba-tiba menoleh ke arah Ratu Gurun. Ia berkata, "Yang mulia, orang-orang ini telah menyakiti Anda. Mengapa kita tidak bergabung dulu untuk menghabisi mereka? Kita bisa bertarung demi buah jiwa raja nanti." Mendengar usulan King Feng Li, mata Ratu Gurun berubah, seolah tengah memikirkan sesuatu. Setelah berpikir sejenak, Ratu Gurun mengangguk dan berkata, "King Feng Li, aku setuju. Kita harus menggabungkan kekuatan dan membunuh mereka semua." Wajah putra mahkota Ling Yun, Pangeran Matahari Berapi-api, Pangeran Kayu Jernih, Yang Tianjin, Yi Daoleng, dan Ye Fei Wang semuanya berubah marah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa King Feng Li akan bergabung dengan Ratu Gurun dan menyerang mereka. Ratu Gurun segera berlari ke arah ketiga pangeran itu dan berkata, "Aku akan mengambil ketiganya. Habisi 3 lainnya." Lili mengangguk, mengubah tubuhnya menjadi pedang tajam, dan menyerang Yang Tianjin, Yi Daoleng, dan Ye Fei Wang. Ia sudah lama ingin membunuh mereka. Akhirnya, ia punya kesempatan untuk membunuh mereka bertiga. Yang Tianjin mengerutkan kening sambil menghunus pedang emas panjang. Pedang itu adalah pedang tingkat tertinggi pemberian gurunya. Pedang itu memancarkan energi pedang emas yang dahsyat. Latihannya menggunakan esensi vital berjenis emas. Esensi vital berjenis emas adalah unsur yang paling kuat dan paling substansial dari kelima unsur alam. Kehadirannya saja telah menembus alam semesta, mengoyak ruang, dan mengguncang dunia. Bab 1722. Membakar Yang Tianjin sampai mati. Yang Tianjin mengayunkan pedang panjang emasnya, yang membentuk kilatan energi pedang elemen emas yang dahsyat dan menebas ke arah King Feng Li, menciptakan retakan di langit. Li Feng tampak tenang dan riang. Tinju kanannya tiba-tiba terayun, membawa esensi vital yang agung, dan menghancurkan energi pedang emas Yang Tianjin berkeping-keping, yang kemudian berubah menjadi kilauan emas dan menghilang. King Feng Li mematahkan energi pedang emas Yang Tianjin dengan satu pukulan tanpa banyak usaha. Li King Feng berkata, "Teknik pedangmu terlalu lemah. Sayang sekali kau murid terakhir sekte pedang tertinggi. Kau ingin membuatku menyapu lantai tadi. Dasar pecundang." Yang Tianjin sangat marah dan wajahnya memucat. Ia tidak menyangka Li King Feng akan membalas penghinaannya dengan kalimat yang sama seperti yang ia ucapkan di panggung dunia roh. Yang Tianjin terus-menerus menyalurkan saripati vital jenis emas di tubuhnya sementara pedang panjang emas tingkat tertinggi di tangannya terus membelah ke depan dan memancarkan sinar energi pedang emas. Energi pedang emas dipadatkan oleh esensi vital emas yang paling kaku dan langsung merobek ruang. Sayang sekali Yang Tianjin bertemu dengan Li King Feng. Kekuatan fisik King Feng Li melampaui batas manusia, dan tubuh api penyucian fana yang ia kembangkan juga tak terkalahkan, membuat kulit, otot, tulang, dan tinjunya menakutkan seperti neraka. Li King Feng terus mengayunkan tinjunya, setiap pukulan menghancurkan energi pedang Yang Tianjin. Li King Feng memukul 3 kali berturut-turut dan menghancurkan semua baut energi pedang emas Yang Tianjin hingga berkeping-keping. "Coba terima satu pukulan dariku." Li King Feng segera melancarkan jurus ke-7, tinju neraka cekik. Sebuah tinju hitam datang dari kehampaan, membelah udara dan ruang menjadi 2, dan menghantam Yang Tianjin. Yang Tianjin ketakutan karena dia baru saja melihat pukulan itu membelah tubuh pangeran perbatasan tanah. Yang Tianjin merasakan bahaya, bahwa itu adalah krisis hidup dan mati. Di saat kritis itu, Yang Tianjin mengeluarkan sebuah jimat Tao. Di atas jimat Tao itu terukir sosok seseorang, yang sebenarnya adalah sosok Yang Tianjin. Jimat ini disebut jimat kambing hitam. Jimat kambing hitam diproduksi dengan menggabungkan darah esensi seseorang dengan naskah segel Dao Surgawi, sebelum disempurnakan menggunakan formasi susunan tingkat Grandmaster. Karena prosesnya yang sulit, jimat ini sangat langka dan seluruh sekte pedang tertinggi hanya memiliki kurang dari 3. Sebagai murid terakhir dari Master Sekte Pedang Tertinggi, Yang Tianjin sangat dimanja. Ia dianugerahi jimat kambing hitam, yang lebih langka daripada pedang panjang emas tingkat tertingginya, karena perjalanannya ke Gurun Api Merah. Demi keselamatannya, Yang Tianjin hanya bisa menggunakan jimat kambing hitam. Ia melemparkan jimat kambing hitam ke hadapannya dan membaca mantra,
menyebabkan jimat itu membentuk avatar yang penampilannya sama dengan dirinya. Tinju neraka cekik milik Li Qingshan menghantam avatar Yang Tianjin dari jimat kambing hitam dan langsung membelah tubuh avatar itu menjadi dua. Jimat kambing hitam pun terbelah dua dan jatuh ke tanah. Di balik jimat itu, wajah Yang Tianjin memucat karena ngeri. Untungnya, ia menggunakan jimat kambing hitam, kalau tidak, ia pasti sudah mati sekarang. Yang Tianjin menoleh dan berkata dengan keras, "Tunggu apa lagi? Serang Li Qingfeng dengan cepat. Kalian tidak akan bisa hidup lama jika aku mati." Yi Daoleng dan Yi Fei Wang juga panik. Mereka ingin Yang Tianjin menguji kekuatan Li Qingfeng, tetapi tidak menyangka Yang Tianjin tidak sebanding dengannya. Mereka tahu mereka tidak bisa menunggu lagi. Begitu Yang Tianjin terbunuh, mereka berdua pasti akan menjadi korban berikutnya. Yi Daoleng menghunus pedang panjang hitamnya, melepaskan energi pedang yang dahsyat, dan mengayunkannya ke arah Lili. Energi pedang itu mengguncang langit dan bumi bahkan sebelum ia menyerang Lili. Pedang-pedang berharga tingkat tertinggi itu sangat kuat. Semua kultivator di sekitarnya buru-buru mundur karena takut energi pedang hitam ini akan menyerang mereka. Di arah lain, Yi Fei Wang juga mengeluarkan tungku alkimia hitam kuno dan memukulnya dengan keras di bagian bawah dengan tangan kanannya. Seberkas api hitam keluar dari tungku alkimia dan melesat ke arah Lili. Niat membunuh terpancar di mata Lili. Ia sama sekali tidak takut menghadapi serangan tiga master tingkat tertinggi, tetapi Meng Yaosu dan pangeran kedua tampak khawatir di belakangnya. Meng Yaosu berlari ke arah Lili dan ingin membantunya. Di belakangnya, ada pangeran kedua, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit. Lili melambaikan tangannya dan memberitahu orang-orang di belakangnya, "Kalian, jangan datang. Aku akan melawan ketiga orang ini. Ketiganya akan mati di tanganku, jadi jangan ikut campur." Meng Yaosu mengangguk dan mundur ketika melihat keyakinan di wajah Li Qingfeng. Itu karena begitu Li Qingfeng seperti ini, dia tidak akan membiarkan siapapun mengubah pikirannya. Jika dia bilang bisa membunuh mereka bertiga, dia pasti bisa melakukannya. Li Qingfeng mengayunkan tinju kanannya dan menghantam energi pedang emas Yi Daoleng. Pada saat yang sama, ia menghembuskan energi emas dan menggunakan teknik gravitasi untuk melawan api hitam Yi Fei Wang. Telapak tangan Lili yang lain melepaskan api emas dan melesat ke tungku alkimia milik Wang Yifei. Ia melahap api hitam itu dan mengubahnya menjadi energi apinya sendiri. Li Qingfeng bertarung sendirian melawan tiga orang. Bahkan melawan murid terakhir dari sekte tingkat tertinggi, Li Qingfeng tidak kalah. Ketiga orang ini menduduki peringkat 5 teratas dalam peringkat keajaiban alam tertinggi dari 5 kerajaan benua api merah. Yang Tianjin khususnya berada di peringkat pertama. Pedang panjang emas di tangannya ditempa dari energi asli langit dan bumi. Yang Tianjin juga memiliki benih jenis emas di tubuhnya, benih dao yang mengandung energi paling kaku yang ada di antara langit dan bumi. Sangat disayangkan mereka bertiga bertemu dengan King Feng Li, karena mereka memang ditakdirkan untuk gagal. Kekuatan terkuat milik King Feng Li adalah api emas, jadi dia memutuskan untuk melenyapkan satu orang dengannya dan melahap api hitam milik Yi Fei Wang sepenuhnya. Ia kemudian mengulurkan jarinya dan memanipulasi api emas suci itu di hadapan Yi Fei Wang. Api itu melahap tungku alkimia di tangan Yi Fei Wang dan mengubahnya menjadi genangan logam cair. Melihat tungku alkimia miliknya dilahap, Yi Fei Wang menjerit pilu. Tungku itu adalah tungku alkimia bermutu tinggi yang sangat berharga. Yi Fei Wang biasanya menggunakan tungku alkimia untuk memurnikan ramuan tingkat tertinggi, tetapi King Feng Li tiba-tiba melelehkannya. Memikirkan betapa kuatnya api emas milik King Feng Li, hatinya pun mencelos. Merasakan tatapan mata tajam King Feng Li, Yi Fei Wang menjadi panik, bergerak mundur, dan bersembunyi di balik Yang Tianjin. Pada saat ini, api emas melesat keluar dari tangan King Feng Li, melesat melintasi bukit pasir dan menghantam tubuh Yang Tianjin. Yang Tianjin menjerit dengan sedihnya karena tubuhnya dengan cepat hangus menghitam dan tersembur api dari api emas. Ia tidak sanggup menahan suhu tinggi 8.000 derajat Celcius, seluruh tubuhnya terbakar dan berubah menjadi gumpalan api. Bab 1723. Benih Dao Elemen Emas. Yi Daoleng dan Yi Fei Wang tertegun dan lupa menyerang Lili. Mereka menatap Yang Tianjin dengan linglung. Dalam sekejap, tubuh Yang Tianjin terbakar menjadi abu oleh api emas. Bahkan jiwa spiritualnya yang baru lahir pun terbakar menjadi serpihan, tak mampu melarikan diri. Sebuah benih emas tertinggal di tempat Yang Tianjin meninggal. Benih itu kecil, seukuran sebutir beras, tetapi memancarkan cahaya keemasan yang terang. Seluruh energi sejati antara langit dan bumi berkumpul menuju benih itu. King Feng Li gembira karena dia tahu bahwa itu adalah benih dao unsur emas legendaris dan asal mula energi langit dan bumi. Li Feng bersukacita ketika melihat benih dao berelemen emas. Ia mengulurkan telapak tangannya dan menghisap benih dao berelemen emas itu ke arahnya.
Begitu ia meraih benih dao elemen emas di tangannya, ia merasakan esensi vital emas di dalamnya. Itu adalah elemen paling orisinal, esensi vitalnya begitu tajam hingga mengiris telapak tangan Li Qingfeng beberapa kali. Kulit Qingfeng Li sangat kencang, tetapi terluka oleh sebutir benih seukuran biji-bijian. Pikiran Li Qingfeng tiba-tiba dipenuhi dengan keinginan dan motif untuk memurnikan benih dao elemen emas. Keinginan dan motif ini sebenarnya didorong oleh energi emas di dalam tubuhnya. Ia melepaskan energi emas dari labu emas dan memadatkannya di dalam tubuhnya. Meskipun energi labu emas juga berelemen emas, energi tersebut berwujud gas, sedangkan bijinya berwujud padat. Tanpa ragu sedikit pun, dia membuka mulutnya dan memasukkan benih dao elemen emas ke dalam mulutnya. Benih dao unsur emas sangat tajam, melepaskan energi emas begitu memasuki mulut Qingfeng Li. Energi itu seperti pedang panjang yang tajam dan menutupi mulut Qingfeng Li dengan sayatan lurus. Darah dalam tubuh Qingfeng Li mengalir keluar dari mulutnya, karena bagian dalam mulutnya telah terluka oleh benih dao. Benih dao meluncur melalui mulut, tenggorokan, kerongkongan, perut, dan akhirnya berhenti di perut bagian bawah milik Qingfeng Li. Qingfeng Li mengarahkan energi emas ke perut bagian bawahnya, tempat benih dao berada, dan menyalurkan mantra surgawi abadi untuk memurnikannya. Sebagai sumber langit dan bumi, benih dao sangatlah padat. Meskipun Li Qingfeng menggunakan teknik kultivasi tingkat abadi, ia tetap tidak dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Ia hanya menyempurnakan sebagian permukaannya saja. Meski begitu, energi emas di dalam tubuh Lili juga tiba-tiba melonjak dan berubah dari satu sinar energi emas menjadi dua sinar energi emas. Selain itu, setiap sinar energi emas juga mengalami perubahan warna yang nyata, mencapai tingkat tertinggi dan mengandung energi yang lebih padat dan lebih kuat. Yi Daoleng dan Yi Fei Wang akhirnya bereaksi, mereka ngeri. Mereka tidak menyangka Yang Tianjin akan terbakar sampai mati oleh api Li Qingfeng. Li Qingfeng terlalu kuat dan membuat mereka ketakutan. Yi Daoleng dan Yi Fei Wang saling berpandangan dan melancarkan serangan terkuat mereka ke arah Li Qingfeng. Mereka tahu bahwa di antara mereka dan Li Qingfeng, salah satu dari mereka harus mati. Tak ada gunanya melarikan diri, mereka harus segera menyelesaikannya. Li Qingfeng tertawa dingin dengan tatapan jijik yang terpancar di matanya. Energi emasnya telah berevolusi dan lebih kuat dari sebelumnya. Ia bisa menggunakan kedua orang ini untuk mengujinya. Qingfeng Li membuka mulutnya dan menghembuskan dua sinar energi emas tingkat tertinggi. Dua sinar energi emas itu sangat kuat saat merobek langit, menembak tubuh Yi Daoleng dan Yi Fei Wang seketika, dan menusuk lubang besar di dada keduanya, menyebabkan darah muncrat keluar. Wajah Yi Daoleng dan Yi Fei Wang memucat saat tubuh mereka terus bergerak mundur. Mereka tidak menyangka serangan mereka akan dipatahkan oleh energi emas Li Qingfeng. Qingfeng Li gembira karena dia tahu energi emasnya telah berevolusi, tetapi dia tidak menyangka akan sekuat ini. Qingfeng Li menyalurkan energi emasnya, ingin menghembuskannya keluar lagi, tetapi dia terkejut karena dia menyadari bahwa sudah tidak ada lagi. Lili mencoba merasakan benih dao berelemen emas di dalam tubuhnya dan menemukan bahwa dua sinar energi emas berasal dari permukaan benih tersebut. Warna benih dao berelemen emas telah menggelap. Li Qingfeng berpikir sejenak dan mengerti. Ia hanya memurnikan 1/10 dari benih dao elemen emas, dan itulah sebabnya permukaannya bisa memancarkan dua sinar energi emas. Sisanya tentu saja tidak bisa karena belum dimurnikan. Kecuali jika Qingfeng Li memurnikan benih dao secara menyeluruh, dia tidak akan dapat menggunakan semua energi emas yang terkandung dalam benih tersebut. Detik berikutnya, Lili langsung menyalurkan teknik tubuh api penyucian fana dan membentuk segel kecebong hitam di sekujur tubuhnya, yang mengandung kekuatan dahsyat. Ia kemudian menghantam Yi Daoleng dengan keras. Tubuh Yi Daoleng sudah terluka. Gerakannya lambat, sebagian besar energi vitalnya terkuras, dan ia bahkan tak mampu menangkis tinju Li Qingfeng. Ia hanya bisa melihat tinju Li Qingfeng menghantamnya dan menghancurkan tubuhnya. Yi Fei Wang ketakutan setengah mati, wajahnya yang cantik memucat karena ngeri, seolah melihat hantu. Ia berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, Li Qingfeng kembali meninju dan membelah tubuh Wang Yifei menjadi dua. Li Qingfeng tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada wanita cantik ini. Para kultivator di dekatnya benar-benar terkejut dan menjadi takut dengan kemampuan Qingfeng. Lili tidak hanya kuat, tetapi juga kejam bak iblis. Tak peduli musuhnya laki-laki atau perempuan, ia membunuh mereka semua. Jiwa Yi Daoleng dan Yi Fei Wang yang baru lahir terbang keluar dari ruang pikiran mereka, mencoba melarikan diri. Namun, sesaat kemudian, Li Qingfeng membuka mulutnya dan meraungkan dua singa sonik. Petir hitam di atas Sonic Lion mengeluarkan suara ledakan dan menyambar jiwa baru Yi Daoleng dan Yi Fei Wang, menghancurkan mereka hingga hancur berkeping-keping dan membuat mereka tidak bisa bereinkarnasi. Di arah lain, Ratu Gurun masih bertarung melawan tiga pangeran dari Lingyun, Matahari Api, dan Kayu Bening. Lagi pula,
Kemampuan ketiga pangeran ini sangat kuat dan mereka semua adalah master tertinggi yang masuk dalam peringkat keajaiban alam tertinggi. Selain itu, Ratu Gurun juga terluka. Sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang dalam waktu singkat. Lily melangkah maju, setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki yang besar di tanah. Pasir merembes di bawah retakan seperti lubang tak berujung. Para pangeran Lingyun, matahari api, dan kayu bening panik ketika mereka melihat King Feng Li mendekati mereka. Mereka melihat bahwa Lily telah membunuh Yang Tianjin, Yi Daoleng, dan Yi Fei Wang, 3 murid terakhir sekte tingkat tertinggi yang sangat kuat, tidak lebih lemah dari mereka. Pengakuan ini membuat mereka ketakutan. Ratu Gurun menatap Lily dengan heran. Ia tidak menyangka pemuda ini begitu kuat, memiliki api emas yang bahkan ia takuti. Bab 1724. Menonaktifkan Pangeran Kerajaan Lingyun. Li Qingfeng berjalan menuju Pangeran Lingyun, Pangeran Matahari Berapi, dan Pangeran Kayu Jernih. Setiap langkah yang diambilnya, aura pembunuh di sekelilingnya semakin kuat. Hal ini membuat ketiga pangeran ketakutan, kengerian memenuhi mata mereka. Ketiganya saling berpandangan, diam-diam berencana menyerangnya dengan kekuatan garis keturunan mereka. Mereka mengalirkan kekuatan garis keturunan di dalam tubuh mereka dan melancarkan serangan kuat yang ditujukan pada Lily. Pangeran Lingyun menggunakan garis keturunan Skylark, Pangeran Matahari Berapi menggunakan garis keturunan Ular Piton Api, dan Pangeran Kayu Jernih menggunakan garis keturunan Kayu Roh. Ketiga jenis garis keturunan ini sangat terkenal dan termasuk dalam 100 besar garis keturunan binatang iblis. Sayang sekali mereka bertemu dengan Lily, yang pada dasarnya adalah monster. King Feng Li tidak menggunakan garis darah Dewa Serigala, melainkan langsung membangkitkan garis darah pemakan di dalam dirinya. Sebuah pusaran hitam terbentuk di atas kepala Lily, memperlihatkan sekilas sungai waktu. Pusaran itu mengandung daya tarik yang kuat seperti lubang hitam. Garis keturunan pemakan berubah menjadi lubang hitam raksasa dan segera menelan garis keturunan burung langit milik putra mahkota Lingyun, garis keturunan ular piton api milik putra mahkota matahari berapi-api, dan garis keturunan kayu roh milik putra mahkota kayu jernih, mengasimilasi mereka menjadi energinya sendiri. Lily merasakan darahnya mengalir deras seperti sungai yang bergulung-gulung dan lautan yang bergelora dengan ombak yang tak berujung. Kekuatan garis keturunan di dalam dirinya tampak begitu dahsyat hingga mampu melesat langsung ke langit dan mengguncang langit. Puci, puci, puci. Para pangeran Lingyun, Fury Sun, dan Clearwood semuanya membuka mulut mereka dan mengeluarkan seteguk besar darah. Setelah kekuatan garis keturunan mereka ditelan oleh garis darah pemakan Lily, tubuh mereka terluka. Kini wajah mereka memucat dan mata mereka dipenuhi kengerian. Tubuhnya berubah menjadi anak panah tajam dan langsung menerjang ke arah Pangeran Matahari Api. Dengan pukulan tangan kanannya, ia menghantam tubuh Pangeran Matahari Api hingga tubuhnya terbelah. Tak lama kemudian, King Feng Li juga melakukan hal yang sama kepada Pangeran Kayu Jernih. Dengan cepat, ia melepaskan 2 singa sonik dan memakan jiwa mereka yang baru lahir sebelum mereka sempat melarikan diri. Sejauh ini, 4 dari 5 putra mahkota kerajaan telah dibunuh oleh Li Qingfeng. Putra mahkota Lingyun adalah satu-satunya yang tersisa. King Feng Li menatapnya dengan dingin dan melepaskan niat membunuh. Putra mahkota kerajaan Lingyun gemetar ketakutan. Ia berlutut dan berkata, "King Feng Li, jangan bunuh aku demi para kultivator kerajaan Lingyun." Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan praktisi Lingyun. Kau tetap harus mati." Li Qingfeng mengulurkan tangan kanannya, membentuk cakar, dan mencengkeram leher Pangeran Lingyun. Tubuhnya tertahan, dan sepertinya Li Qingfeng akan mematahkan lehernya sesaat lagi. Putra mahkota Lingyun merasa ngeri. Ia tahu bahwa memohon belas kasihan Li Qingfeng tidak ada gunanya, tetapi ia tidak ingin mati. Putra mahkota Lingyun menatap pangeran kedua dengan memohon dan berkata, "Kakak, bagaimanapun juga aku tetap kakakmu. Tolong minta Li Qingfeng untuk mengampuniku." Pangeran kedua ragu-ragu dan berjuang karena dia tidak tahu apakah harus mengampuni kakak laki-lakinya atau tidak. Sebenarnya, pangeran kedua tidak memiliki hubungan baik dengan kakak laki-lakinya. Mereka telah bertempur secara rahasia untuk memperebutkan posisi kaisar di masa depan. Namun, tidak masuk akal jika dia hanya melihat saudaranya dibunuh oleh Li Qingfeng tanpa melakukan apapun. Dia akan dikutuk oleh para kultivator Lingyun sebagai orang yang tidak berperasaan. Akhirnya, pangeran kedua berkata dengan ragu, "King Feng Li, tolong ampuni kakakku. Jika kita mengampuni nyawanya kali ini, aku yakin dia tidak akan menghalangi kita lagi." Li menatap pangeran kedua di sampingnya dan mendesah dalam hati. Jika dia pangeran kedua, dia pasti akan membunuhnya karena dia musuh. Namun, King Feng Li harus menghormati pangeran kedua karena dialah yang memintanya. Meskipun Li memutuskan untuk mengampuni nyawa putra mahkota Lingyun, ia tidak ingin melepaskannya begitu saja.
Itu karena ia telah berkali-kali ingin membunuh Li Li dan harus menghukum musuhnya. King Feng Li mengulurkan jari tangan kanannya, yang berubah menjadi saripati vital berwarna biru, dan menunjuk ke depan ke arah perut bagian bawah Pangeran Kerajaan Lingyun. Puci. Bunyi, puci, diikuti oleh hancurnya inti roh putra mahkota di perut bagian bawahnya. Esensi vital dalam tubuhnya mengalir keluar, berubah menjadi percikan cahaya bintang dan lenyap di udara. Wajah Pangeran Kerajaan Lingyun memucat. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah karena ngeri. Pangeran Kerajaan Lingyun menatap Li Qingfeng dengan tak percaya dan berkata, Li Qingfeng, beraninya kau mengabaikan teknik kultivasi perut bagian bawahku dan membuatku cacat. Li Qingfeng tersenyum dan berkata, kalau bukan karena pangeran kedua, aku pasti sudah membunuhmu. Sekarang bagian mana yang membuatmu tidak puas, meninggalkan teknik kultivasimu dan membuatmu cacat? Merasakan niat membunuh dari King Feng Li, Pangeran Lingyun hanya bisa menahan rasa takut dalam benaknya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Karena dia mengerti bahwa begitu dia membuat Li Li marah, dia akan benar-benar membunuhnya. Buktinya adalah keempat pangeran yang baru saja meninggal di sampingnya. Pangeran kedua menatap kakak laki-lakinya, lalu menatap Li Qingfeng. Ia membuka mulut dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, akhirnya ia menutup mulut dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun ia merasa kasihan atas konsekuensi ini, ia juga merasa puas. Kakak laki-lakinya tidak mati, tetapi kehilangan semua teknik kultivasinya. Ia tidak akan memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan tahta dengannya dan pada dasarnya ia adalah seorang penyandang disabilitas. Ia tidak akan kesulitan memberinya makan seumur hidupnya. Perbuatan King Feng Li yang membunuh pangeran 4 kerajaan dan melemahkan pangeran kerajaan lainnya telah membuat marah semua kultivator di sekitarnya. Semua murid pangeran dan kultivator dari 4 kerajaan menuju ke King Feng Li dan ingin membalas dendam untuk tuan mereka. Alam gravitasi. Alam neraka. Alam badai. King Feng Li memutar kekuatan di dalam tubuhnya dan melepaskan 3 alam. Dia menggunakan alam gravitasi terkuat untuk menarik tubuh semua kultivator ke tanah dan menutupi kaki serta dada mereka dengan pasir. Kemudian, dia menggunakan alam inferno untuk membakar mereka menjadi debu dan membiarkan mereka mati mengenaskan sambil menjerit. Akhirnya, King Feng Li memanfaatkan alam badai untuk menghancurkan mayat-mayat mereka menjadi debu, yang kemudian menghilang di udara. Beberapa ribu orang yang berkultivasi sendiri mati dalam sekejap seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Li Qingfeng hanya meninggalkan sekitar 100 lebih praktisi kultivasi. Li Qingfeng mengampuni nyawa mereka karena mereka tidak berniat membunuhnya. Meski begitu, para kultivator yang tersisa merasa ngeri ketika melihat Li Qingfeng. Tubuh mereka terus gemetar, dan yang lainnya yang masih malu-malu bahkan pingsan. Bab 1725. Buah Jiwa Raja diperoleh. Ratusan ribu kultivator telah memasuki gurun api merah, tetapi hanya 100 yang selamat. Para penyintas ini kini menganggap King Feng sebagai iblis pembunuh. Dalam sekejap, banyak sekali kultivator yang mati di tangan King Feng, dan dia sama sekali tidak menunjukkan emosi apapun hingga dia hampir tidak berkedip saat mengakhiri hidup mereka. Wajah menarik Ratu Gurun dipenuhi dengan keterkejutan, dia adalah penguasa gurun api merah, tetapi bahkan dia belum pernah membunuh begitu banyak orang sekaligus. King Feng menatap Ratu Gurun dan berkata, buah jiwa raja adalah milikku, kau tidak keberatan, kan? Wajah Ratu Gurun berubah. Sejujurnya, godaan buah jiwa raja terlalu besar. Buah itu adalah ramuan tingkat kekaisaran dan pasti bisa membantunya mencapai alam roh kerajaan. Namun, matanya dipenuhi ketakutan ketika ia memikirkan betapa dahsyatnya kekuatan buah jiwa raja. Ratu Gurun mengangguk dan berkata, baik. King Feng tersenyum ringan dan berjalan menuju buah jiwa raja, saat ratusan kultivator di sekitarnya bergegas mundur dan membuka jalan bagi King Feng. Mereka semua menginginkan buah jiwa raja, tetapi ketika mereka memikirkan kekuatan mengerikan milik King Feng, mereka memutuskan untuk tidak mati. Ia membunuh keempat pangeran, melumpuhkan putra mahkota Lingyun, dan membantai 3 murid terakhir dari sekte tingkat tertinggi. King Feng berjalan menuju buah jiwa raja tanpa seorang pun berani menghalanginya. Dia mengulurkan tangannya ke arah buah jiwa raja, tetapi lapisan skrip segel emas bersinar di buah jiwa raja. Tulisan segel emas ini sangat kuat, bahkan mampu menghalangi telapak tangan King Feng saat tubuhnya didorong ke belakang. King Feng mengerutkan kening, tidak membayangkan bahwa ramuan ini memiliki spiritualitas dan mampu menolaknya. Dia mengaktifkan saripati vital internalnya, saat skrip segel neraka hitam bersinar di telapak tangannya, dan dia menyerang buah jiwa raja lagi. Kali ini, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari buah jiwa raja, cahaya jiwa itulah yang menangkis telapak tangan King Feng. Suara kaisar malam kegelapan terngiang di kepala King Feng, anak kecil, buah jiwa raja adalah buah jiwa tingkat kaisar. Kau tidak bisa mengambilnya hanya dengan saripati kehidupanmu.
Kau harus menggunakan kekuatan jiwamu untuk mengambilnya. King Feng mengangguk ketika mendengar perkataan Kaisar. Dia mengulurkan tangan kanannya, mengaktifkan energi roh dalam pikirannya untuk membentuk badai spiritual yang kuat dan memblokir skrip segel emas yang dilepaskan buah jiwa raja. Ia memegang buah jiwa raja dengan tangan kanannya. Dengan tarikan kuat, ia memetik buah jiwa raja dari pohon emas dan memasukkannya ke dalam cincin interspatialnya. Permaisuri Merak Iblis masih tertidur di dalam cincin interspatial, dan dia melepaskan energi luar biasa yang menghentikan buah jiwa raja bergerak. Setelah King Feng memetik buah jiwa raja, dia menatap pohon emas itu lagi. Dia tahu bahwa pohon emas ini pastilah tanaman spiritual yang berharga dan langka agar dapat menumbuhkan dan memelihara buah jiwa raja. Pohon emas kecil itu melepaskan denyut kekuatan jiwa yang kuat, saat King Feng mencabut pohon emas itu hingga ke akar-akarnya. Bibir Ratu Gurun bergetar saat melihat ini, dia pikir King Feng akan meninggalkan pohon emas kecil itu untuknya setelah dia mengambil buah jiwa raja. Pohon emas kecil ini adalah permata langka, tetapi siapa yang tahu bahwa King Feng akan begitu kejam mencabut pohon kecil itu hingga ke akar-akarnya, untuk memastikan tidak akan tumbuh buah jiwa raja lagi. King Feng menatap Ratu Gurun, berpikir sejenak, lalu mematahkan salah satu cabang di pohon kecil itu. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Ratu Gurun, cabang pohon ini untukmu. Kau bisa menanamnya di gurun, agar ia menumbuhkan buah jiwa raja yang baru." Mata Ratu Gurun berbinar gembira saat dia mengambil cabang pohon jiwa kaisar dari tangan King Feng dan berterima kasih padanya. "Pangeran kedua, Meng Yao, ayo kita tinggalkan gurun api merah," kata King Feng. Pangeran kedua mengangguk dengan mata gembira dan penuh semangat. Ia tahu bahwa King Feng akan menggunakan buah jiwa raja untuk memperpanjang umur ayahnya, yang akan menjadikannya Kaisar Ling Yun di masa depan. Ratu Gurun sendiri yang membawa King Feng keluar dari gurun, dan bahkan ketika mereka pergi, pangeran kedua masih membawa kakak laki-lakinya, putra mahkota bersamanya. Putra mahkota benar-benar pingsan, karena kultivasinya telah dilumpuhkan oleh King Feng, dan dia menjadi orang biasa yang tidak tahan dengan panasnya gurun api merah. Setelah meninggalkan gurun api, mereka terus menyerang Ling Yun karena tahu Kaisar tidak punya banyak waktu lagi. Sehari kemudian, King Feng kembali ke kota Kekaisaran Ling Yun, dan menuju istana tanpa ragu-ragu. Kini kelima kerajaan di benua api merah dilanda kekacauan, karena semua keluarga kerajaan dan sekte berada dalam keterkejutan yang hebat. Berita tentang apa yang terjadi di gurun api merah telah tersebar. Sebagian besar kultivator mandiri yang memasuki gurun telah meninggal, dengan tingkat kematian mencapai 99%. Semua pangeran, putri, dan tuan dari 5 kerajaan, bersama dengan 3 murid terakhir sekte tertinggi telah meninggal, sementara hanya putra mahkota Ling Yun yang selamat. Di dalam istana Kekaisaran Matahari Api, Kaisar Matahari Api duduk di singgasananya dengan wajah pucat, tangannya mencengkeram erat pegangan singgasana. Saking kuatnya, ia menghancurkan pegangan singgasana yang terbuat dari emas, sementara wajahnya tetap mengerikan. "King Feng, brengsek. Beraninya kau membunuh putra dan putriku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu." Kaisar Matahari Api mengutuk dengan tatapan dingin, sementara seluruh tubuhnya mengeluarkan api yang membara karena marah. Kaisar Matahari Api berkata kepada jenderal di bawahnya, "Siapkan pasukan 1.000.000 prajurit, aku sendiri yang akan memimpin mereka ke Ling Yun untuk membunuh King Feng." Bukan hanya Kaisar Matahari Api yang mempersiapkan pasukan untuk memimpin dirinya sendiri, Kaisar Panah Emas, Perbatasan Tanah, dan Kayu Bening semuanya menuju perbatasan Ling Yun dengan masing-masing 1.000.000 prajurit. Mereka punya satu tujuan, yaitu membunuh King Feng untuk membalaskan dendam putra dan putri mereka. Bahkan para master sekte pedang tertinggi, dan ramuan hitam bersiap memimpin pasukan sendiri ke Ling Yun untuk membunuh King Feng dan membalaskan dendam murid terakhir mereka. 5 kerajaan di benua api merah bagian selatan dilanda kekacauan saat mereka bersiap berperang. Perbatasan Ling Yun menjadi sangat menegangkan, karena pasukan yang berjejer rapat mendekat dari segala penjuru, seakan-akan mereka ingin memusnahkan seluruh kerajaan. Bab 1726. Tentara menekan perbatasan. Saat ini, King Feng telah tiba di istana Kekaisaran Ling Yun, tanpa menyadari bahwa pasukan yang dibentuk oleh 4 kerajaan dan 3 sekte tingkat tertinggi sedang berada di perbatasan. Jauh di dalam istana Kekaisaran, Kaisar Ling Yun terbaring di tempat tidur, tak sadarkan diri. Tubuhnya telah hancur hingga hanya tinggal kulit dan tulang, seluruh darah dan ototnya telah mengering, seolah-olah ia telah mati. Jiwanya juga sangat rentan, di ambang kehancuran. Pangeran kedua berlutut di samping Kaisar dan berseru tanpa henti, "Ayah, ayah, bangun. Aku telah kembali dengan buah jiwa raja." Tidak peduli seberapa keras pangeran kedua memanggil, mata Kaisar Ling Yun tetap tertutup, tanpa tanda-tanda akan terbuka. Air mata muncul di wajah pangeran kedua, saat ia berbalik dan berkata, "King Feng, tolong selamatkan ayah. Ia hampir mati." King Feng mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, pangeran kedua.
Aku akan memasukkan buah jiwa raja ke dalam mulutnya dan memberinya esensi vital sampai energi spiritualnya pulih. Sebentar lagi dia akan bangun. Petik 1 petik 2. King Feng datang ke samping Kaisar Ling Yun, dan dengan pikiran, dia mengeluarkan buah jiwa raja dari cincin interspatialnya. Begitu buah jiwa raja muncul, ia melepaskan denyut kekuatan spiritual dalam upaya untuk melarikan diri. Sebagai ramuan kelas kekaisaran, ramuan ini memiliki sedikit sentuhan spiritual, seolah tahu bahwa ramuan itu akan dimakan. Mata King Feng dipenuhi rasa dingin saat dia mengaktifkan mantra surgawi abadi untuk membentuk sinar saripati vital abadi yang menekan buah jiwa raja, mencegahnya melarikan diri. King Feng mencoba meletakkan buah jiwa raja ke dalam mulut Kaisar Ling Yun, tetapi ia mendapati bahwa ia tidak dapat membuka mulut Kaisar. Dia tidak punya pilihan lain selain memanggil jiwa naga api dari lubuk pikirannya, dan memintanya untuk memurnikan buah jiwa raja. Naga api melepaskan energi naga suci, yang pertama-tama menekan buah jiwa raja dan kemudian membentuk kilatan api merah. Api merah ini mengandung suhu panas yang membakar yang mengalir ke permukaan buah jiwa raja dan mengubahnya menjadi sinar energi emas. Energi emas ini sangat regeneratif dan memasuki kedalaman pikiran Kaisar Ling Yun, mulai menyembuhkan jiwanya yang hancur. Tidak dapat disangkal, energi emas dari buah jiwa raja terlalu kuat, begitu memasuki pikiran Kaisar Ling Yun, ia menyembuhkan jiwanya yang hancur. Tak lama kemudian, wajah pucat Kaisar Ling Yun berubah merona, karena energinya perlahan kembali, meski masih sedikit lemah. King Feng kemudian menempelkan telapak tangannya di bahu Kaisar Ling Yun, menyalurkan saripati vital elemen api ke tubuh Kaisar dan membasmi energi dingin dan kutukan. Kemudian King Feng mengerutkan kening, karena dia menyadari bahwa kutukan di dalam tubuh Kaisar Ling Yun sangat kuat, dan tidak dapat dihilangkan dengan menggunakan saripati vital elemen api biasa. Itu adalah kutukan hitam, seperti lintah, yang sulit dihilangkan. Niat membunuh terpancar di mata King Feng saat ia menyalurkan api emasnya ke tubuh Kaisar Ling Yun. Api keemasan, yang kini mencapai suhu 8.000 derajat, dengan cepat melahap kutukan seperti lintah di dalam Kaisar Ling Yun dan membakarnya hingga bersih. Kaisar Ling Yun berangsur pulih, darahnya kembali aktif dan mengalir sepenuhnya. Otot-ototnya pun pulih, dan tubuhnya yang tadinya keriput mulai mendapatkan kembali sebagian dagingnya. King Feng mengeluarkan beberapa ramuan pemulihan tubuh dari cincin interspatialnya dan memasukkannya ke mulut Kaisar Ling Yun. Semua ramuan yang diperolehnya sangat berharga, karena ramuan tersebut dicuri dari pangeran yang dibunuhnya dan jelas sangat efektif dalam memulihkan kekuatan Kaisar. Setelah beberapa saat, sang Kaisar perlahan membuka matanya. Meskipun tubuh Kaisar telah pulih, ia masih cukup lemah dan tidak dapat berdiri, tetapi tenaga rohani dan otot-ototnya telah memperoleh kembali sebagian penghidupannya, sementara umurnya juga bertambah panjang. Ketika pangeran kedua melihat Kaisar telah bangun, ia berlari ke sisi Kaisar. Pangeran kedua berkata dengan gembira, "Ayah, kau akhirnya terbangun, buah jiwa raja ini benar-benar efektif." Kaisar mengangguk dan menatap pangeran kedua dengan penuh kasih. Meskipun ia hampir mati beberapa saat yang lalu, ia masih melihat dengan jelas segala sesuatu di sekitarnya dan tahu bahwa putranya telah menemukan buah jiwa raja untuknya. Kaisar Ling Yun menatap pangeran kedua dan berkata, "Kau telah melakukannya dengan sangat baik, dan hari ini aku akan memberimu tahta untuk Ling Yun." Mata pangeran kedua berbinar gembira, sementara yang lain di sekitarnya berlutut dengan tergesa-gesa, sementara para pelayan berteriak, "Hidup Kaisar baru." Namun sebelum mereka sempat merayakan, seorang petugas patroli yang berlumuran darah bergegas masuk tanpa mengetuk. Petugas patroli ini adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 40-an yang telah diperintahkan untuk menjaga perbatasan Ling Yun. Namun, kini tubuhnya dipenuhi lebih dari 10 luka akibat pedang dan benda tajam. Seorang kasim tua masuk, menunjuk ke arah pria parubaya itu dan berteriak, "Patroli, apa yang sedang kamu lakukan?" Kaisar baru saja menyerahkan tahta kepada pangeran kedua, dia sekarang adalah kaisar yang baru, beraninya kau melanggar aturan dan membawa kesialan dengan semua darah ini. Petugas patroli parubaya itu mengabaikan kasim tua itu dan langsung berlutut di tanah, berkata, "Kaisar dan kaisar baru, kaisar matahari api, panah emas, perbatasan tanah, dan kayu jernih, semuanya telah memimpin pasukan yang masing-masing berjumlah 1 juta prajurit ke perbatasan kita. Mereka menuntut kita menyerahkan King Feng, atau mereka akan menghancurkan Ling Yun. Kita punya perjanjian 5 negara dengan 4 kerajaan lainnya untuk tidak saling menyerang. Kenapa keempat kerajaan itu menyerang kita sekarang?" tanya Kaisar dengan tatapan terkejut. Di antara kelima kerajaan ini, Ling Yun adalah yang terlemah, dan kaisarnya juga yang terlemah. Kini setelah mendengar 4 kerajaan lain yang lebih kuat menyerang, wajahnya memucat ketakutan, dan tubuhnya yang baru pulih gemetar seolah akan pingsan lagi. Kaisar memandang pangeran kedua dan berkata, "Kamu sekarang adalah kaisar yang baru, kamu yang memutuskan." Wajah pangeran kedua memucat. Ia tahu betapa kuatnya keempat kerajaan dan kaisar lainnya, bahkan pasukan mereka jauh lebih kuat daripada dirinya.
4 kerajaan, bersama 4 juta pasukan, pasti akan membasmi Ling Yun. Haruskah Ling Yun dihancurkan pada hari ia menjadi kaisar? Bab 1727. Perbatasan Kekaisaran. Kaisar memandang pangeran kedua dan berkata, "Kau sekarang Kaisar Ling Yun yang baru, tapi aku bisa memberimu beberapa saran. Kita bukan tandingan 4 kerajaan lainnya. Serahkan saja King Feng." King Feng tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap pangeran kedua, karena dia tahu bahwa pangeran kedua berpikir sebaliknya. Tak lama kemudian, pangeran kedua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau dihidupkan kembali berkat buah jiwa raja yang dibawa kembali oleh King Feng." Kemudian pangeran kedua menceritakan kepada kaisar tentang bahaya yang mereka hadapi di dalam gurun api merah, dan bagaimana King Feng lah yang membunuh pangeran dari 4 kerajaan lainnya dan murid terakhir dari 3 sekte tertinggi. Wajah kaisar berubah ketika mendengar pangeran kedua, wajahnya awalnya pucat, lalu pucat pasi. Keraguan, ketakutan, dan berbagai emosi kompleks muncul di wajahnya. King Feng percaya bahwa perasaan kaisar saat ini pasti berkisar antara rasa terima kasih dan rasa takut. Rasa terima kasih kepada King Feng karena telah membawakannya kembali buah jiwa raja, tetapi juga rasa takut akan kekuatan dan kebrutalan King Feng yang luar biasa. Karena King Feng telah membunuh semua putra mahkota dari 4 kerajaan lainnya, para kaisar dari kerajaan-kerajaan tersebut tidak akan pernah memaafkannya. Jika kerajaannya menolak menyerahkan King Feng, maka kerajaan itu akan dimusnahkan. Kaisar menatap King Feng dengan tatapan rumit, lalu menatap pangeran kedua, dan berkata, "Aku sudah memberikan tahta kepadamu. Sekarang, engkau adalah Kaisar Ling Yun yang baru, jadi keputusan ada di tanganmu." Setelah berbicara, kaisar tua itu menutup matanya dan beristirahat. Pangeran kedua menatap kaisar tua dengan rasa terima kasih di matanya. Ia tahu bahwa kaisar mempercayainya dan juga melepaskan tanggung jawabnya, karena kaisar memberinya wewenang untuk memutuskan. Pangeran kedua menatap King Feng dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyerahkanmu." King Feng tersenyum ringan, dan menepuk bahu pangeran kedua sambil tersenyum, merasa cukup terhibur. "Pangeran kedua, aku sangat senang mendengar kabar darimu. Ini berarti kau menganggapku sebagai teman. Namun, aku tidak bisa menyakiti Ling Yun. Jika aku tetap di istana kekaisaran, 4 kaisar lainnya akan menginjak-injak Ling Yun, jadi aku harus pergi." Pangeran kedua membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi King Feng melambaikan tangannya untuk menghentikan pangeran kedua. Tanpa ragu sedikit pun, King Feng berbalik hendak pergi. Saat dia melambaikan tangan, dia tidak meninggalkan apapun. Tanpa sepatah kata pun, Meng Yaosu mengikuti di belakang King Feng, sementara anak anjing hitam, ular pemakan langit, Liang, dan raksasa gurun juga mengikutinya. Pangeran kedua berteriak keras di belakang, "King Feng, kemana kau pergi?" Tanpa menoleh, King Feng berkata, "Akulah satu-satunya yang membunuh 4 putra mahkota dari 4 kerajaan lainnya, dan aku tidak akan menyeret Ling Yun ke dalam perseteruanku. Aku akan melawan 4 kaisar di perbatasan." Setelah berbicara, tubuhnya muncul di luar istana kekaisaran, dan dia kemudian memimpin Meng Yao dan yang lainnya menuju perbatasan kerajaan. Sepanjang perjalanan, King Feng melihat banyak pengungsi. Mereka adalah manusia biasa atau praktisi Ling Yun, tetapi semuanya penuh luka di wajah, dada, lengan, dan kaki. Banyak yang menitikkan air mata karena kesedihan yang amat dalam. King Feng berhenti dan mendekati seorang gadis berusia 7 tahun. Gadis ini memiliki luka di seluruh wajahnya dan ditemukan sendirian menangis dan berlari di antara kerumunan. Dia berhenti dan menarik tangan gadis itu, menyeka air matanya, dan bertanya dengan tenang, "Apa yang terjadi?" Gadis ini awalnya sangat takut bertemu dengan orang jahat, tetapi ketika melihat senyum di wajah King Feng, dia berhenti menangis dan rasa takutnya pun perlahan menghilang. Gadis itu berkata dengan mata berkaca-kaca, "Dulu aku tinggal di perbatasan Ling Yun, tetapi Kaisar Matahari Api memimpin sejuta pasukan ke desaku, dan membunuh kakek, nenek, ayah, ibu, dan paman-pamanku. Aku hanya berhasil melarikan diri bersama bunga kecil dengan bersembunyi di pegunungan." King Feng mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa bunga kecil?" Seekor anak anjing di samping gadis kecil itu berkata, "Saya." Kemudian, King Feng memperhatikan seekor anak anjing kecil dengan bulu berwarna pelangi. Ia menyadari bahwa anak anjing ini adalah binatang iblis dengan kultivasi yang kuat. Pantas saja ia berhasil menyelamatkan gadis kecil ini. Akan tetapi, di saat berikutnya, King Feng memutar matanya karena tidak bisa berkata-kata, karena dia melihat anak anjing hitam sedang menggoda bunga kecil. Anjing berwarna-warni ini berjenis kelamin betina, berbulu halus, dan cukup menarik, sehingga Black Puppy langsung terpikat dan mulai mendekatinya. Bahkan ular pemakan langit memandang anak anjing hitam dengan jijik. King Feng menendang anak anjing hitam dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Ayo kita pergi sekarang." Petik 2. Kemudian,
King Feng menoleh ke gadis kecil itu dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membunuh Kaisar Matahari Api dan pasukannya untuk membalaskan dendam keluargamu." Tubuhnya membentuk pusaran angin yang terbang menuju perbatasan Lingyun. Dia sangat merasakan bencana yang dia datangkan kepada Lingyun, karena banyak petani mandiri dan warga biasa terbunuh di perbatasan, dan banyak lagi yang mengungsi. Anak anjing hitam menatap anak anjing berwarna-warni itu dengan penuh kerinduan, lalu berbalik mengikuti di belakang King Feng. Ular pemakan langit, Meng Yaosu, Li Yang, dan raksasa gurun juga ikut. Mereka bersama King Feng dan rela mati bersamanya. Kini, Lingyun diserang oleh 4 kaisar dari segala penjuru. Tembok kota runtuh, bangunan-bangunan hancur, dan para pembudidaya serta warga sipil terbunuh. Kaisar Matahari Api menyerang Lingyun dari timur. Ia mengenakan gaun merah dengan tulisan segel api merah di lengannya, yang berkibar mengancam saat ia melesat ke langit, dengan jutaan prajuritnya berdiri di bawahnya. Pertama, ia melancarkan serangan telapak tangan yang menghancurkan formasi pertahanan sebuah kota, menewaskan banyak kultivator kuat dan binatang iblis. Lalu pasukan di bawahnya mengalir masuk dan membantai semua orang yang ada di hadapan mereka. Kaisar Matahari Api sangatlah kejam, ia menghancurkan segalanya, bahkan binatang iblis dan pepohonan pun tak luput dari kehancurannya. Bab 1728. Kekhawatiran Suelin. Pasukan Matahari Api menyerang dari sisi timur Lingyun, sementara panah emas, perbatasan tanah, dan kayu jernih menyerang dari sisi barat, utara, dan selatan dengan pasukan mereka sendiri. King Feng menuju ke arah timur Lingyun, karena ia memutuskan untuk berhadapan dengan Kaisar Matahari Api terlebih dahulu. Pada saat yang sama, banyak kekuatan dan sekte mengawasi situasi Lingyun dari seluruh benua Api Merah. Lingyun menjadi sangat terkenal di benua Api Merah karena apa yang dilakukan King Feng kali ini. Itu adalah kerajaan terjauh dan terlemah dari 5 kerajaan selatan, tetapi memiliki gurun api merah tua. Buah Jiwa Raja merupakan ramuan tingkat kekaisaran yang muncul di gurun api merah tua, yang menarik perhatian para pembudidaya mandiri dari seluruh penjuru benua. Akan tetapi, pasukan daratan utara, timur, dan barat terlalu jauh dari gurun, dan tidak dapat tiba tepat waktu mengingat semua zona berbahaya di antaranya. Kali ini, King Feng menciptakan kekacauan besar di gurun api merah. Ia membunuh 4 putra mahkota, bersama sekitar 9.000 praktisi kultivasi, serta mengalahkan 3 penguasa gurun api merah, menewaskan 2 orang, sehingga ia menjadi sangat terkenal. Tidak hanya di benua api merah bagian selatan, tetapi juga di luar itu, King Feng sangat terkenal. Di istana sekte semua kekuatan lain di benua api merah, banyak kultivator yang mengetahui perbuatan King Feng tanpa pernah melihatnya. Di dalam sekte es gelap di benua api merah utara, Suelin sedang berlatih ketika Putri Laut Timur tiba-tiba berlari masuk dengan ekspresi khawatir. Sejak Putri Laut Timur bergabung dengan sekte es gelap bersama Suelin, hubungan mereka sangat baik. Lagi pula, mereka berdua berasal dari bumi dan memiliki identitas serta sentimen yang serupa. Karena Putri Laut Timur berlari sangat kencang, dia hampir tersandung di depan pintu, karena wajahnya dipenuhi dengan kerumitan dan matanya berkedip karena khawatir. Suelin baru saja berlatih di atas kasur esnya, tetapi ia berhenti dan berdiri ketika melihat Putri Laut Timur masuk. Suelin bertanya, "Yunerzi, kenapa kau di sini? Ada apa terburu-buru?" Yunerzi bergegas ke sisi Suelin dan berkata, "Saudari Suelin, aku mendengar orang-orang berdiskusi bahwa mereka melihat King Feng di gurun api merah di bagian selatan benua api merah. King Feng membunuh putra mahkota, tuan, putri, dan ribuan praktisi kultivasi. 4 kaisar kerajaan selatan telah memimpin pasukan mereka sendiri menuju Lingyun untuk membunuh King Feng." "Apa? Membunuh suamiku?" Wajah Suelin berubah saat mendengar Yunerzi, saat dia melompat dari tempat tidur batu giok es dan bergegas keluar tanpa menyelesaikan pelatihan. Yunerzi memanggil dengan keras dari belakang, "Saudari Suelin, tunggu." Suelin menghentikan langkahnya, wajahnya dipenuhi kecemasan. Ia berkata, "Yunerzi, apa yang kita tunggu? Ayo cepat ke Lingyun dan selamatkan suamiku." Yunerzi menepuk kepalanya dan menatap Suelin tanpa berkata-kata. Ia tahu Suelin mengkhawatirkan suaminya, King Feng, jadi ia menjelaskan, "Kak Suelin, sekte es gelap berada di wilayah paling utara benua api merah, beberapa miliar mil jauhnya dari Lingyun. Kau baru berada di tingkat pertama alam Kaisar Roh, jadi kau tidak akan bisa mencapai Lingyun meskipun kau terbang selama setahun." Wajah Suelin dipenuhi dengan kecanggungan, kekhawatiran, kegelisahan, dan teror, tetapi dia tidak mencoba untuk pergi lagi. Dia tahu Yunerzi benar. Dia baru saja mencapai alam Kaisar Roh dan kemampuannya terbatas. Kecuali dia menggunakan metode transmisi spasial, perjalanan ke Lingyun akan memakan waktu lebih dari setahun. Saat itu, kaisar lainnya pasti sudah membunuh King Feng sejak lama. Suelin menggigit bibirnya dan berkata,
tidak, aku akan memohon pada tuanku dan memintanya untuk menyelamatkan suamiku. Suelin berbalik dan menuju ke Aula Sekte Es Gelap, tempat Master Sekte Es Gelap berlatih. Aula Sekte Es Gelap terbuat dari batu meteorit es kelas 6. Aula itu sepenuhnya putih dan bersinar dengan tulisan segel putih, yang luar biasa dingin, beku, dan kuat. Kalau saja mereka adalah orang biasa yang berkultivasi sendiri, mereka pasti sudah membeku sampai mati, tetapi mereka yang berlatih teknik es Sekte Es Gelap mampu menangkal rasa dingin. Suhu di dalam ruangan sekitar -10 derajat, cukup dingin untuk membuat beberapa binatang iblis, ular berbisa, dan serangga mati membeku, berubah menjadi es. Hanya beberapa binatang iblis tingkat kaisar dan tertinggi yang kuat yang mampu bertahan di lingkungan seperti ini. Ketika Suelin tiba di pintu aula, dia bertemu dengan beruang es iblis besar yang tengah menjaga area tersebut. Beruang es iblis itu sangat besar, tingginya hampir 2 meter, dan ditutupi rambut putih, setiap helainya sekuat batang besi dan setajam duri. Cakar beruang es iblis sangat tajam, setiap kali ia mengayunkan cakarnya, ia bisa merobek ruang hampa. Ia baru saja berlatih posisi duduk ketika melihat Suelin mendekat, jadi ia membuka mata dan berdiri. Tentu saja ia tahu tentang Suelin, ia adalah murid terakhir Sekte Es Gelap dan sangat dihormati oleh ketua sekte. Bahkan putra ketua sekte pun mendekatinya secara romantis. Beruang es iblis membungkuk hormat dan berkata, "Apa yang kau inginkan?" Suelin berkata, "Saya ingin bertemu dengan guru." Beruang es iblis ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan agak susah payah, "Guru sedang berlatih secara tertutup, jadi dia tidak akan bertemu siapapun." Mata Suelin tampak cemas. Ia mengkhawatirkan King Feng dan harus segera menemui gurunya, karena gurunya sangat kuat dan dapat meramalkan apakah akan ada keselamatan bagi King Feng. Alangkah hebatnya jika guru Suelin dapat menghancurkan kehampaan dan pergi ke benua api merah bagian selatan untuk menyelamatkan King Feng. Suelin membuka bibir merahnya yang menarik dan berteriak ke dalam aula, "Guru, murid Suelin ingin bertemu denganmu." Wajah beruang es iblis berubah, karena ia tahu bahwa ketua sekte membenci jika ada yang mengganggunya selama pelatihan. Suatu ketika, seorang tetua secara tidak sengaja mengganggu pelatihan ketua sekte dan dihukum berat. Kemudian, wajah beruang es iblis berubah karena suara berwibawa terdengar dari dalam aula, "Suelin, masuklah." Suelin mengangguk, mendorong pintu es putih, dan masuk. Beruang es iblis di luar tampak terkejut. Ia tahu bahwa ketua sekte memuja dan menghormati Suelin, tetapi ia tidak tahu bahwa Suelin begitu menghargainya. Teriakan Suelin telah mengganggu pelatihan Master Sekte, namun alih-alih menghukumnya, Master Sekte malah mengizinkannya masuk. Tanpa ragu sedikit pun, Suelin mendorong pintu es dan masuk. Di dalam, kristal es putih yang memenuhi aula seluruhnya terbuat dari batu giok es. Seluruh aula dipenuhi energi dingin, dengan 9 pilar es putih mengelilingi aula. Setiap pilar es setebal 1 meter dan melepaskan energi dingin. Bab 1729. Lembah Badai. Saat Suelin berjalan memasuki Istana Putih, dia melihat seorang wanita parubaya yang duduk di tengah Istana Kekaisaran. Wanita parubaya itu sangat cantik, dengan wajah menawan bak bunga mawar yang mekar dan kulit seputih salju. Matanya jernih dengan bulu mata panjang yang halus, dan rambut hitamnya tergerai di punggungnya. Meskipun wanita ini sudah cukup tua, usia tidak meninggalkan bekas apapun di wajahnya, karena penampilannya terlihat sangat muda dan cantik. "Suelin kecil, kamu ingin bertemu denganku?" tanya wanita parubaya itu. Mata Suelin dipenuhi kecemasan saat ia berkata, "Guru, aku ingin guru membuka kehampaan dan pergi ke Lingyun di benua api merah selatan untuk menyelamatkan suamiku, King Feng. Ia sedang diburu oleh kaisar dari 4 kerajaan." Wanita parubaya itu menggelengkan kepala dan berkata, "Aku pernah mendengar tentang ini. King Feng telah membunuh para pangeran, putri, dan penguasa dari keempat kerajaan ini. Akan butuh waktu lama bagiku untuk sampai di sana, bahkan dengan kemampuanku. Begitu aku sampai, semuanya akan terlambat." Suelin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru, Anda sudah setengah langkah memasuki alam roh kerajaan, mengapa Anda tidak bisa langsung muncul di Lingyun?" Wanita parubaya itu menggelengkan kepala dan berkata, "Ada jarak 1 miliar kilometer antara sini dan Lingyun. Kita berada di ujung utara, sementara suamimu di ujung selatan. Aku berada di posisi krusial yang hampir mencapai alam kerajaan roh, jadi aku tidak bisa membuang-buang energi." Mata Suelin yang menarik dipenuhi dengan kekecewaan, dia tahu bahwa sang master mampu segera muncul di Lingyun, tetapi jelas tidak ingin membuang-buang energinya, karena akan membutuhkan jumlah yang besar untuk melakukan perjalanan sejauh itu. Selain itu, Guru Suelin sedang berusaha mencapai alam roh kerajaan, jadi dia tidak akan membuang-buang energinya hanya untuk membantu Suelin. Suelin menolak untuk menyerah, dan terus berkata, "Guru, karena Anda tidak mau membantu saya, maka saya harus pergi ke Lingyun sendiri untuk membantu suami saya, King Feng."
Wajah wanita parubaya itu dipenuhi kecemasan. Ia sangat menghargai Suelin, muridnya yang paling menjanjikan dengan fisik dan bakat yang luar biasa. Belum lagi ia memiliki garis keturunan Phoenix S di dalam dirinya, dengan potensi untuk menjadi salah satu dari 3.000 penguasa alam semesta. Wanita parubaya itu tidak akan pernah membiarkan Suelin pergi ke Lingyun, jaraknya terlalu jauh, dan Suelin hanya berada di alam kaisar roh tingkat pertama, yang berarti perjalanan itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Ditambah lagi, ada banyak sekte iblis, sekte jahat, dan binatang iblis di sepanjang jalan. Begitu dia melewati area-area itu, salah satu kekuatan itu bisa membunuhnya. Wanita parubaya itu buru-buru berdiri, berjalan ke arah Suelin, dan menarik lengannya. Kamu tidak bisa pergi ke Lingyun, terlalu berbahaya. Suelin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, suamiku dalam bahaya besar, aku harus membantunya. Wanita parubaya itu melihat kekeras-kepalaan Suelin saat matanya dipenuhi rasa dingin, dan dia mengangkat tangan kanannya untuk memukul Suelin agar tidak bisa pergi. Namun, indera Suelin menjadi sangat tajam, dan dia segera merasakan niat wanita parubaya itu. Suelin berkata, Guru, sebaiknya jangan. Sekalipun guru memukulku, aku akan tetap pergi begitu aku bangun. Wanita parubaya itu menurunkan tangannya. Ia tahu bahwa murid ini sangat keras kepala dan akan melakukan apapun yang ia putuskan. Wanita parubaya itu menghela napas dan berkata, Suelin kecil, aku tidak bisa pergi menyelamatkanmu, tapi aku bisa membantumu memprediksi apakah kali ini aku akan terluka atau tidak dengan ramalan astronomi. Mata Suelin dipenuhi kegembiraan saat dia mendengar gurunya. Dia jelas mengetahui metode astronomi tuannya, yang sangat akurat dan dapat memprediksi masa depan, kehidupan, dan kematian seseorang. Suelin menarik sehelai rambut milik King Feng, yang pernah diberikan kepadanya saat ia dan King Feng berpisah. Rambut itu tadinya hanya sebagai kenang-kenangan, tetapi kali ini sangat berguna. Wanita parubaya itu mengambil rambut dari tangan Suelin, dan dengan gerakan pikirannya, ia mengangkat helaian rambut itu ke udara. Dengan lantunan mantra, muncullah aksara segel emas. Tulisan-tulisan segel emas ini mengandung kekuatan misterius yang memanipulasi rambut King Feng, dan memunculkan citra serta namanya dalam huruf-huruf emas yang halus. Namun, itu hanyalah sebuah gambaran tanpa niat atau mentalitas. Suelin melihat bayangan King Feng, matanya berbinar gembira saat dia buru-buru memanggil, sayang, apakah itu benar-benar kamu? Sayangnya, itu hanya proyeksi, tanpa kemampuan untuk menanggapi Suelin, menyebabkan wajah gembiranya berubah kusam. Tangan wanita parubaya itu melantunkan mantra saat skrip segel kuno berwarna emas muncul pada proyeksi. Tak lama kemudian, wajah wanita parubaya itu berubah aneh ketika ia berkata, saya baru saja menggunakan metode untuk memprediksi hidup dan matinya King Feng. Kali ini dia akan aman dan selamat dari bahaya. Wajah Suelin yang menawan dipenuhi kegembiraan, karena ia percaya pada metode gurunya. Karena suaminya tidak akan terluka dan tidak akan mati, hatinya pun tenang. Suelin mengucapkan terima kasih kepada gurunya dengan hormat dan berbalik untuk meninggalkan aula. Ia kembali ke tempat tinggalnya untuk melanjutkan latihan. Ia ingin segera mencapai alam tertinggi, yang akan memungkinkannya menghancurkan kehampaan dan mencapai Lingyun lebih cepat untuk menemukan King Feng. Wanita parubaya itu dipenuhi pikiran saat melihat Suelin pergi. Dia jelas tahu bahwa keempat kaisar benua api merah selatan adalah penguasa alam tertinggi tingkat 8, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bisa membunuh penguasa alam tertinggi tingkat 2, yaitu King Feng. Aneh sekali. King Feng tidak tahu bahwa 1 miliar kilometer jauhnya, Master Sekte-Sekte Es Gelap tengah meramal nasibnya dengan sehelai rambutnya. Pada saat yang sama, King Feng memimpin anak anjing hitam, ular pemakan langit, Meng Yaosu, Liang, dan raksasa gurun ke suatu daerah lembah. Ini adalah lembah besar yang panjangnya beberapa ribu kilometer, dengan 2 gunung besar berdiri di kedua sisi lembah dan menjulang tinggi di langit. Badai besar bertiup ke dalam lembah, dahsyatnya luar biasa, menghancurkan semua batu besar dari kedua sisi lembah, menyebabkan batu-batu berjatuhan dari langit. Batu-batu berjatuhan dari langit ke tanah dan hancur berkeping-keping. Badai kemudian menyusun kembali batu-batu yang hancur itu dan menerbangkannya kembali dari tanah menjadi batu-batu besar, seperti siklus penuh. King Feng berdiri di depan lembah, yang harus dilewatinya untuk mencapai perbatasan Lingyun. Anak anjing hitam memimpin di barisan paling depan, tetapi begitu ia melesat memasuki lembah, badai dahsyat menerbangkannya hingga beberapa puluh meter. Ia jatuh terguling ke tanah, dengan bintang-bintang di matanya. Mata Black Puppy penuh dengan keheranan, ia tidak menyangka kalau ia tidak akan mampu melewati lembah badai ini dengan kemampuannya, jadi ini sangat aneh. Bab 1730. Benih Dao Angin. King Feng mengamati lembah badai di depannya sementara matanya dipenuhi keterkejutan. Dia telah menguasai dunia badai sebelumnya, dan sangat sensitif terhadap energi angin, tetapi dia jelas merasakan sesuatu yang aneh di lembah badai di depannya.
Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Meng Yaosu menunjuk ke depan dan berkata, Kakak Li, lihat, ada tulang-tulang putih di seluruh lembah. Saat mengaktifkan mata spiritualnya, ia melihat tumpukan tulang putih raksasa sedalam 1000 meter di dalam lembah. Mungkin ada lebih dari 10.000 set. Tulang-tulang putih ini berasal dari manusia dan binatang iblis, meliputi banyak spesies seperti harimau, ular, elang, dan seterusnya. Entah itu tulang manusia atau binatang iblis, semuanya hancur berkeping-keping, daging dan darah mereka terkoyak oleh badai. Bahkan tulang-tulang mereka pun patah. Beberapa tulang putih telah hancur menjadi abu putih yang berterbangan tertiup angin. King Feng menatap ular pemakan langit di sampingnya dan berkata, pergilah dan uji kekuatan badai itu. Petik 2. Ular pemakan langit mengangguk dan berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke lembah badai. Namun, sebilah-bilah angin hijau melesat dan menghantam ular pemakan langit, membuat tubuhnya terpental. Seperti anak anjing hitam beberapa saat yang lalu, ular pemakan langit jatuh tersungkur ke tanah dengan bintang-bintang di matanya, lalu berdiri tegak dalam keadaan linglung. Ular pemakan langit berkata pelan di sampingnya, King Feng, bila angin hijau itu terlalu kuat. Lagi pula, ada semacam kekuatan aturan yang tak bisa kutahan. Kekuatan aturan. Wajah King Feng langsung berubah dan langsung dipenuhi kegembiraan luar biasa saat mendengar kata-kata itu. King Feng tahu, hanya sumber energi asli yang dapat melepaskan kekuatan aturan. Misalnya, garis keturunan naganya memungkinkannya menggunakan penindasan naga, dan benih dao emasnya memungkinkannya menggunakan energi emas asli. Jika ada kekuatan aturan di dalamnya, maka pasti ada benih dao angin yang tersembunyi di dalam lembah badai. Saat ini, King Feng berada di puncak alam tertinggi tingkat kedua, dan akan segera mencapai tingkat ketiga. Ia percaya bahwa selama ia mendapatkan benih dao angin ini, kekuatannya akan meningkat. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, kalian tunggu aku di sini, aku akan pergi ke lembah badai. Setelah dia berbicara, King Feng berlari ke depan, sedangkan anak anjing hitam dan ular pemakan langit tertinggal di belakang, merasa khawatir. Mereka baru saja merasakan kekuatan bila angin hijau di dalam lembah badai. Energi itu adalah salah satu kekuatan asli langit dan bumi, dan dengan mudah menerbangkan tubuh mereka. Bisakah King Feng berhasil? Gerakannya sangat cepat, dan ia langsung muncul di lembah badai. Detik berikutnya, bila-bila angin hijau muncul lagi, dan berbenturan keras ke arahnya. Begitu hanya berjarak 1 meter dari bila angin hijau itu, ia merasakan energi dahsyat yang dilepaskan angin tersebut. Itu adalah salah satu energi paling orisinal di alam semesta. Benih dao angin yang murni dan kuat. Alam badai. King Feng berteriak dan mengaktifkan Storm Realm saat bila angin tornado besar terbentuk di hadapan tubuhnya. Bila angin tornado ini melesat maju ke bila angin asal hijau, menciptakan ledakan keras yang bertepatan dengan retakan besar yang terkoyak di udara. Alam badai milik King Feng sangat kuat, tetapi menjadi sangat lemah di hadapan benih dao angin ini. Energi angin asli yang dilepaskan oleh benih tersebut menghancurkan alamnya dan menyebabkannya lenyap. Pedang angin hijau milik benih dao angin mengandung energi kuat yang menghantam King Feng, merobek pakaiannya dan meninggalkan luka bening di kulitnya. Dalam keadaan darurat ini, King Feng buru-buru mengaktifkan teknik tubuh api penyucian fana untuk melepaskan naskah jimat neraka yang menyelimuti tubuhnya dengan aura hitam dan emas. Tulisan jimat neraka dan aura emas di tubuh King Feng menghalangi serangan bila angin hijau, menghentikan tubuhnya agar tidak terhampas. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit terkejut melihat hal itu, karena mereka baru saja terpental oleh bila angin hijau. King Feng tidak terpukul, yang berarti bahwa King Feng jauh lebih kuat daripada mereka berdua, membuat mereka merasa harus bekerja lebih keras. King Feng diam-diam berpikir dalam hati bahwa benih dao angin tidak dapat melakukan apapun terhadap benih dao emas dan kekuatan tubuh api penyucian fana yang dilepaskannya bersama. King Feng terus menggunakan benih dao emas di dalam tubuhnya untuk membentuk skrip jimat emas sambil menyalurkan tubuh api penyucian fana untuk membentuk skrip jimat neraka. Dengan kekuatan kedua skrip jimat tersebut, ia dapat memblokir energi asal angin yang dilepaskan oleh benih dao angin, sambil terus maju ke kedalaman lembah. Ia langsung jatuh ke tanah dari langit karena bila-bila angin yang memenuhi udara membuatnya sulit untuk terbang melewatinya. Meskipun tubuhnya sanggup menahannya, matanya tidak sanggup karena mata adalah bagian tubuh yang paling sensitif. King Feng menghentakkan kaki di tanah saat dia berjalan maju, menghancurkan tulang-tulang putih di tanah menjadi abu yang lenyap tertiup angin. Ia terus maju, dan merasakan kekuatan benih dao angin yang semakin kuat. Meskipun ia belum pernah menemukan benih dao angin jenis ini, hanya dengan merasakan bila angin hijau tajam yang dilepaskannya, ia tahu bahwa itu adalah harta yang jauh lebih berharga daripada pedang tingkat tertinggi. Untungnya, King Feng telah berlatih teknik kultivasi abadi yang luar biasa kuat, dan juga berfokus pada kekuatan fisiknya. Belum lama ini, ia bahkan memperoleh kekuatan asal benih dao emas,
jadi jika itu orang lain, ia tidak akan mampu menangkis serangan bila angin hijau ini. Tiba-tiba, King Feng mengerutkan kening saat merasakan gelombang bahaya. Ia melemparkan tubuhnya ke kiri dan sebuah cakar besar menghantam tempatnya berdiri, bersamaan dengan bayangan hijau yang lewat. King Feng mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa itu adalah seekor elang iblis angin hijau yang menyerangnya. Elang iblis angin hijau ini tidak terlalu besar, hanya sepanjang 1 meter, yang tergolong kecil di antara semua binatang iblis terbang. Namun, ia bergerak sangat cepat. King Feng bahkan tidak sempat bereaksi, karena hanya jiwanya yang merasakan bahaya, dan ia berhasil menghindarinya. Namun, ketika ia mengamati elang iblis angin hijau ini dengan saksama, ia memperhatikan bulu-bulu hijau di sekujur tubuhnya. Bulu-bulunya sangat tipis, seperti helaian benang katun, tetapi sangat kuat, seperti jarum besi yang tajam. Kedua mata elang iblis angin hijau itu juga berwarna hijau, bersinar dengan cahaya yang dengan dingin terfokus pada King Feng dengan niat membunuh yang dalam. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.